Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk praktikum kali ini kita menggunakan video ya, dan untuk praktikum kali ini tuh merupakan materi terakhir dari praktikum bersamaan diferensial parsial. Ya, sebelumnya aku mau share screen dulu. Jadi sebelum ke pembahasan inti di sini, aku mau jelasin dasarnya dulu karena mungkin waktu kalian lihat video ini tuh di TM-nya belum sampai sini ya. Jadi aku kasih awalan dulu biar kalian paham. Jadi di sini PDP persamaan diferensial parsial linear order 2 itu bisa dituliskan dalam bentuk umum A do kuadrat U per do X kuadrat plus B kali do kuadrat U per do X do T per C dikali do kuadrat U per do T kuadrat plus D dikali do U per do X plus E do U per do T plus FU sama dengan G, atau yang bisa disederhanakan penulisannya menjadi ini A U XX plus BU XT plus CU TT, dan untuk D sampai ini itu bisa disederhanakan menjadi R X, T, U, UX, UT. Nah, dari bentuk umum PDP linear order 2 itu, kalau kita tinjau diskriminannya atau B kuadrat min 4 AC-nya, itu bisa diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama kalau diskriminannya itu sama dengan 0, berarti dia disebut tipe parabolik, dan untuk yang diskriminannya kurang dari 0 itu disebut eliptik. Nah, yang nanti aku bahas itu yang eliptik ini ya. Dan yang terakhir untuk diskriminannya itu lebih dari 0. Itu disebut tipe hiperbolik. Untuk bentuk umum tipe-tipenya tuh di sini ya, kalau parabolik itu UT sama dengan C kuadrat U XX, atau do U per do T sama dengan C kuadrat dikali do kuadrat U per do X kuadrat, dan contoh persamaannya itu mungkin kalian nggak asing lagi ya, yaitu persamaan panas atau persamaan difusi. Terus untuk yang kedua, untuk tipe eliptik, itu bentuk umumnya UXX plus UYY sama dengan 0, atau do kuadrat U per do X kuadrat plus do kuadrat U per do Y kuadrat sama dengan 0, dan contohnya itu adalah persamaan Laplace. Dan untuk yang tipe hiperbolik, bentuk umumnya UTT sama dengan C kuadrat UXX, atau do kuadrat U per do T kuadrat sama dengan C kuadrat dikali do U kuadrat per do kuadrat U per do X kuadrat, dan contohnya itu adalah persamaan gelombang. Terus untuk penyelesaian persamaan diferensial parsial yang tipe eliptik itu ada 2 jenis. Yang pertama itu adalah menggunakan solusi langsung, dan yang kedua menggunakan iterasi. Nah, untuk yang metode langsung ini mungkin dijelaskan oleh kakak yang lain ya. Itu tuh di sininya itu kita sebut sebagai, di praktikum ini kita sebut sebagai metode eliptik, dan untuk iterasinya di sini kita sebut sebagai itereliptik atau iterasi eliptik. Nah, untuk penyelesaian persamaan eliptik menggunakan iterasi itu sebenarnya banyak metodenya. Dan salah satu contohnya itu yang akan kita bahas nanti adalah metode Lippmann. Hmm, Untuk pengantarnya, ya sebelumnya mungkin kalian nanti bakal bertanya-tanya, kan ini matkul PDP ya, terus tapi nanti untuk penyelesaian menggunakan metode Lippmann ini sama sekali nggak menggunakan atau nggak ada bentuk persamaan diferensialnya. Itu kenapa? Karena di sini tuh kita menggunakan pendekatan dari metode beda maju untuk d kuadrat t per do x kuadrat sama kuadrat t per do y kuadratnya. Nah, itu kayak gini. Oke, kembali ke Lippmann. Jadi, eh, kebanyakan solusi persamaan Laplace, solusi numeriknya
dia tuh bakal membutuhkan sistem yang lebih besar daripada persamaan 29,10. Nah, untuk yang ini kan diperoleh dari metode eliptik atau metode langsung ya. Nah, contohnya kayak grid-nya itu kita bagi menjadi 10-10. Nah, itu bakalan membutuhkan 100 persamaan linear. Nah, kalau kita selesaikan baik itu secara manual, kalau manual kan ya capek ya kalau 100 persamaan. Nah, kalau menggunakan komputer itu juga bakalan itu menghabiskan banyak memori komputer. Nah, makanya dari itu eh, diperlukan suatu metode pendekatan untuk menghasilkan solusi persamaan eliptik yang juga layak. Dan yang biasanya digunakan itu adalah dari pendekatan metode Gauss-Seidel. Nah, metode ini tuh bakalan kalian pelajari di mata kuliah metode numerik. Nah, metode ini digunakan untuk penyelesaian solusi sistem persamaan linear. Kayak gitu. Yang mana kalau kita aplikasikan ke PDP atau persamaan diferensial parsial, bakalan disebut sebagai metode Lippmann. Nah, dari persamaan 29,8 ke atas, ya bagian ini tuh diperoleh dari ini ya. Dan do apa delta X sama dengan delta Y itu diperoleh persamaan 29,8 TI plus 1, C plus TI min 1, C plus TI, C plus 1 plus TI, C min 1 min 4 TI, C sama dengan 0. Nah, kalau di metode Lippmann nanti ini min 4 TI, C-nya itu kita pindah ruas, lalu masing-masing ruas kita eh, kalikan dengan 1/4, jadinya diperoleh TI, C-nya sama dengan em, ini TI, C-nya sama dengan TI plus 1, C plus TI min 1, C plus TI, C plus 1 plus TI, C min 1/4. Dan akan diselesaikan secara iterasi dari C sama dengan 1 sampai N dan dari I sama dengan 1 sampai M. Nah, karena persamaan 29,8 yang di atas tadi itu dominan secara diagonal, maka metode ini tuh terkadang akan konvergen terhadap solusi yang stabil. Terus untuk over relaxation-nya itu biasanya diperlukan untuk mempercepat perhitungan. Maksudnya ini loh, persamaan ini tuh samaan over relaxation dengan faktor relaksasi. Nah, untuk T nu I, C sama dengan lambda T nu I, C plus 1 min lambda T out I, C. Untuk T nu sama T out-nya itu merupakan nilai-nilai dari T I, C yang diperoleh dari iterasi sebelumnya sama iterasi yang sekarang. Sekarang yang sebelumnya itu T out, yang sekarang T nu. Dan lambdanya itu disebut sebagai faktor relaksasi. Kemudian eh sama kayak yang di metode Gauss-Seidel yang konvensional, di metode iterasi ini bakalan berhenti sampai error relatifnya itu sampai error relatif yang kita kehendaki. Nah, error relatif itu diperoleh dari sini. Ini rumusnya. Jadi T new I, C min T out I, C per T new I, C kali 100%. Biasanya yang kita gunakan itu errornya ya 1 atau 1,5 gitu. Pokoknya yang sekecil mungkin. Nah, kalau sekecil mungkin apa bisa gitu kalau sama dengan nol? Ya nggak bisa ya, karena di sini kan namanya metode apa namanya aproksimasi. Nah, metode aproksimasi atau di sini metode numerik itu hasilnya itu selalu punya error karena berupa pendekatan. Eh, tapi di sini kita harus cari errornya itu yang sekecil mungkin, kayak gitu. Tapi nggak sampai nol. Yang penting sekecil mungkin. Nah, untuk selanjutnya mungkin kalian masih belum jelas gitu ya gimana ini metodenya. Jadi di sini aku kasih contoh.
perhitungan manualnya. Di sini ada persoalan, kita disuruh menghitung suhu di setiap titik kalau titik interiornya itu dibagi menjadi 9 dan faktor relaksasinya 1,5 dan error relatifnya itu sampai 1% dengan batas salah maaf, batas ini TL atau TLF yang kiri itu 60 derajat Celcius, terus TD, T-down yang bawah 0 derajat Celcius, TR, T-right itu 30 derajat Celcius, TU, T-up 90 derajat Celcius. Nah, atas ini. Nah, kalau 9 titik interior itu umumnya kita bagi menjadi tiga baris, 3 kolom. Jadinya nanti bakalan ada 4 segmen. Satu, dua, tiga, empat segmen kan. Terus di satu, dua, tiga, empat segmen. Terus di sini metode Gauss-Seidel-nya seperti yang aku jelasin, TI, J-nya itu TI plus 1, J plus TI minus 1, J plus TI, J plus 1 plus TI, J minus 1 per 4. Sama terus ke iterasi pertama. Nah, untuk iterasi pertama ini, titik interiornya atau suhu-suhu di titik ini 1,1 sampai 3,3 itu diasumsikan 0. Oh ya, di sini 1,1, 3,3 atau yang lain 2,1 ini tuh buat penanda aja. Penanda aja. Nah, kenapa kok nggak yang atas ini T1,1 terus ini T1,2 kayak yang di matriks gitu. Nah, di sini tuh gunanya biar mempermudah perhitungan aja karena nanti perhitungannya itu akan dimulai dari yang ini 1,1 ini. Terus ke sini gitu. Jadi untuk iterasi yang pertama untuk I sama dengan 1 dan J sama dengan 1. Berarti di sini kan. Nanti untuk perhitungannya itu karena kalau kita masukkan kan berarti perlu 2,1, 0,1, 1,2 dan 1,0. Yang 1,0 itu kan berarti di 1,0 berarti yang di bawah ini berarti kan 0 karena yang diasumsikan 0 itu kan yang interiornya aja. Kalau yang di batas-batasnya ini ya sama kayak batasnya ini. Kalau di sini berarti 0, kalau di kiri 60, kalau di kanan 30, kalau di atas 90. Karena T1,0 itu di sini, makanya nilainya itu 0. Kalau yang T berapa ini ya? T 0,1 itu berarti 60, T 2,1 karena ini di titik interiornya berarti 0, T 1,2 juga 0. Kan nih, T 2,1 berarti yang T 2,1. T 2,1 ini berarti 0, T 0,1. 0,1 itu ini berarti 60. Nah ya 60. Terus T1,2. T1,2 itu di sini itu 0 karena titik interior. Dan T1,0 itu di sini 0. Terus kita substitusikan di sini, terus dibagi 4, hasilnya 15. Dan setelah diperoleh 15 ini, kita masukkan ke over relaxation-nya dengan mensubstitusikan yang ini, new-nya ini itu 15, dan lambdanya itu 1,5. Old-nya karena ini iterasi awal diasumsikan sama dengan 0. Jadi hasilnya 22,5. Selanjutnya untuk menghitung yang ini T2,1 kan berarti perlu titik-titik yang di sekitarnya dari dia. Jadi perlu di 1,1, 3,1, 2,2 sama berapa berarti? 2,0. Nah, untuk yang T1,1-nya kan aku bilang tadi untuk yang awal kita asumsikan sama dengan 0 untuk titik interiornya. Tapi karena di sini udah kita perhitungkan cari nilai T1,1-nya, maka yang disubstitusikan T1,1-nya itu ya yang diperoleh di sini, 22,5 ini, bukan 0 lagi. Kayak gitu. Terus nanti kalau misalkan di T3,1 berarti yang T2,1-nya itu
disubstitusikan yang telah kita hitung di sini T2,1 itu. Itu. Ini sama aja ya T3,1 berarti yang T3,1 itu yang ini kanannya itu berarti 0. T1,1 T1,1-nya ini 22,5 bukan 0 lagi ya. Terus untuk T2,2-nya itu di atasnya atasnya ini berarti 0 dan untuk T2,0 ya karena batasnya 0 jadi di sini juga 0. Terus dibagi 4 hasilnya 5,625. Terus dimasukkan ke over relaxation diperoleh 8,4375. Dan seterusnya sampai yang T3,3. T3,3 itu kan berarti perlunya sekitar di sekitarnya itu berarti kan di sini, 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 sama sini. Nah, untuk T2,3-nya itu ya berarti dari perhitungan sebelumnya, T3,2 juga perhitungan sebelumnya, yang kanannya ini 30, yang atasnya 90. Bukan T2,3 sama T3,2-nya bukan 0 lagi, karena udah dihitung hasilnya. Kayak nih. 2,364 ini 3,2 22,192 terus dimasukkan ke over relaxation. Nah, dari iterasi pertama diperoleh T1,1 sampai T3,3 seperti ini. Nah, untuk errornya atau galatnya karena kita asumsikan di awal kan masing-masing T1,1 sampai T3,3-nya kan sama dengan 0. Kalau kita hitung errornya berarti kan misalnya yang ini ya T1,1 kan berarti yang baru ini dikurangi yang awalnya yang kita asumsikan 0 berarti 22,5 dikurangi 0 per 22,5 dikali 100% kan hasilnya 100%. Berarti semuanya ini errornya sama dengan 100%. Maka dari itu kita perlu iterasi yang kedua. Untuk iterasi yang kedua ini sama aja, bedanya di sini tuh untuk substitusi nilai T2,1 sama T1,2. Itu tuh diperoleh dari yang iterasi yang pertama. T2,1 ini 8,4375 bukan 0 lagi ya berarti. Terus T1,2-nya ini 30,9375. Terus diperoleh ini ke over relaxation-nya diperoleh 26,016. Terus untuk I2 sama I1-nya, I2, I sama dengan 2 dan J sama dengan 1-nya, di sini untuk T1,1-nya itu bukan 22,5 tapi yang diperoleh sebelumnya. Itu ini 26,016. Dan seterusnya. Misalnya ini T2,1-nya kan diperoleh 16,4795. Jadi di sini T2,1-nya disubstitusikan 16,4795 bukan yang mana? Ini bukan 8,4375 lagi. Kayak gitu. Dan seterusnya yang T3,3 untuk I3 sama J3 berarti kan perlu 2,3, 3,2 itu tuh dari perhitungan sebelumnya ini. 2,3-nya 86,4 dan T3,2-nya nah T3,2 ini 54,343 kayak gitu bukan yang di sini bukan iterasi yang pertama. Nah, ini bukan yang ini karena kita udah peroleh dari perhitungan sebelumnya. Dan dari iterasi kedua diperoleh T1,1 sampai T3,3-nya kayak gini. Terus untuk perhitungan errornya, nah ini baru bisa kita hitung. Hasilnya nggak 100% lagi karena T out-nya kan dari iterasi yang pertama ya. Kayak tadi T new-nya ini 26,016, terus T out-nya tadi 22,5 per 26,016 dikalikan 100% ternyata hasilnya 13,514%. Nah, ini tuh masih jauh ya dari error error relatif yang batas error relatif yang kita mau yaitu 1% kan masih jauh. Terus untuk yang satu apa I1 dan J2 dan seterusnya itu juga sama. Kita hitung satu persatu. Nah, nantinya itu bakalan
berhenti kalau semuanya itu sudah mendekati 1%. Nah, itu kan kayaknya capek banget ya menghitung sampai situ. Makanya selanjutnya dihitung menggunakan MATLAB. Kayak gitu. Untuk terus lanjut untuk pengaplikasian pada MATLAB-nya di sini aku ngambilnya dari sini, dari problem 29.1 ya. Ntar aku buka MATLAB-nya. Nah, ini. Untuk sintak MATLAB-nya kalian tuliskan di editor. Yang pertama, clear sama CLC. Nah, ini biasa ya, biar kalau kalian mau ngeran, terus biar hasil dari running sebelumnya tuh nggak memenuhi command window gitu. Jadi perlu clear sama CLC. Terus di sini kita definisikan jumlah segmen yang membagi domain X sama domain Y. Sebelumnya di sini untuk apa namanya permasalahannya itu kita gunakan Lippmann method untuk penyelesaian suhu pada 29.4. Nah, ini. Nah, ini kan 9 titik interior ya. Jadi segmen yang membagi X sama Y, yang membagi X kan ini 1, 2, 3, 4. Yang bagi Y 1, 2, 3, 4. Kan sama-sama 4. Jadinya di sini N-nya sama dengan 4 yang bagi X, M-nya juga sama dengan 4 yang bagi Y. Terus di sini kita definisikan syarat batas dari kiri, kanan, bawah, sama atas. Yang kiri itu kan 75 ya. Yang kanan 50, yang bawah 0, yang atas 100. 0, 100. Terus di sini ada lambda, ini faktor relaksasinya. Faktor relaksasinya diketahui dari soal. Ini 1,5 dan error relatifnya itu sampai 1. Nah, ini tuh dalam persen. Terus yang pertama di sini kita buat matriks zeros, matriks 0 yang isinya 0 sebanyak n plus 1. N5 berarti sebanyak 5 kali 5. Terus di sini out itu digunakan untuk menghitung errornya nanti. Sama dengan A. Terus di sini kita definisikan untuk A dari baris kedua sampai N, 1 sama dengan syarat batas kiri 75. Untuk lebih jelasnya ini langsung ke hasil runningnya ya. Di sini A2, A2 sampai N. N-nya itu 4. Baris kedua sampai 4. Berarti kan 2, 3, 4. Nah, itu diisi syarat batas kiri 75. Untuk yang syarat batas kanan berarti kan yang di sini. Ini itu berarti sama N-nya itu dari 2 sampai N, tapi kolomnya itu dari N plus 1, berarti 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu hasilnya kayak ini. Diisi syarat batas kanan 50. Ini kan ini dari yang ini. Terus yang bawah, maksudnya ini dari kolom 1. Ini kolom pertama, ini kolom ke-5. Yang bawah berarti kan di sini. Di sini tuh berarti baris ke-5, kolomnya dari kolom 2 sampai 4. Berarti N dari baris N plus 1, terus kolomnya dari 2 sampai N4. Itu diisi syarat bawah itu 0. Jadinya di sini tetap 0. Nih. Terus yang syarat atasnya itu yang ini tuh berarti yang baris pertama kolom 2 sampai N. Nah, ini pertama 2 sampai 6 sampai N, syarat batas atas berarti 100. Nah, ini 100. Untuk selanjutnya ini didefinisikan error value-nya kan maksimal error itu kan 100%. Makanya di sini 100. Terus iteration-nya karena ini awal berarti iterasinya masih sama dengan 0. Terus masuk ke iterasi while r val yang ini 100 itu lebih dari sama dengan r
bidari sama dengan R itu 1, maka masuk ke perulangan for untuk I. Untuk I sama dengan N min 1, 2. Itu maksudnya di sini ya. I-nya itu dari N dari 5. Untuk kolom ini, untuk kolom yang kedua. Oh, ini maksudnya tuh yang di sini loh. Ini sampai ini. Ini sama ini 3. Ini kan yang interiornya kan yang ini kan. 0, 0, 0. Biar mudah. Nah, ini interiornya tuh yang ini kan. Maksudnya interior tuh yang 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 ini loh. Nih 1,3 sampai 3,1-nya. Itu kan 0 yang di dalam kurung itu. Jadi untuk N-nya dari sini sampai sini. Yang ini. Maksudnya ini. Oh, ini ya. Masih ini. Terus untuk yang J-nya, J-nya itu dari 2, berarti yang diambil yang interiornya itu tadi. Itu A, O, I, J-nya sama dengan A, I, J. Nah, ini untuk perhitungan error. Terus A, I, J sama dengan A, I plus 1, J plus A, I minus 1, J plus A, I, J plus 1 plus A, I, J minus 1 per 4. Nah, ini tuh dari rumus yang tadi. Rumus Lippmann method. Di Lippmann method. Nah, ini. Kalau di sini T ya. Ini A. Sama aja. Terus selanjutnya I, J-nya kita masukkan ke over relaxation-nya kan sama dengan lambda I, J plus 1 min lambda kali A out I, J. Kan gitu kan tadi rumusnya. Terus ini masuk ke error A itu sama dengan 100 dikali nilai mutlak dari nilai sekarang, iterasi yang sekarang dikurangi iterasi sebelumnya, terus dibagi nilai iterasi yang sekarang. Kan gitu ya rumusnya error relatifnya tadi. Nah, error value itu sama dengan maksimal dari ini. Nah, ketika error value-nya itu sama dengan ini, terus kita evaluasi di sini lagi sampai error value-nya itu kurang dari 1. Dia bakal berhenti kalau kurang dari 1. Terus iterationnya itu sama dengan ini. Iteration plus 1. Ini biar nggak biar berhenti nanti. Biar nggak iterasi terus. Terus untuk ini M sama dengan A2 N min 1,2 N min 1 itu hasil dari apa ya, ya hasil suhunya, hasil perhitungan suhunya sampai errornya sama dengan 1. Ternyata diperoleh ini. Ini untuk yang T1,1 mana ya T1,1 T2,1 kan hasilnya sini kan hampir mirip ya, ini T43, bacanya dari sini. Ini 1,1, 2,1-nya 2,1, 33, nah itu. Terus untuk kalian biar tahu iterasinya tuh sampai berapa bisa ditambahkan sintak iteration. Biar manggil iterasinya sebanyak berapa. Nah, ini iterasinya ternyata sebanyak 9 kali. 9 kali sampai errornya sama dengan 1 atau mendekati 1. Kayak gitu. Nah, mungkin itu aja untuk materinya. Kalau ada yang ditanyakan atau error atau masih bingung itu bisa ditanyakan langsung di grup. Kalau bisa di grup ya biar semuanya tahu. Atau PC juga boleh. Terus untuk yang mau ini PDF-nya ini
bisa PC ke aku, kirim ya. Terus terakhir untuk latihannya sama kayak yang metode-metode yang lain. Kalian bikin ini batas-batasnya itu sebagai inputan, terus ada tambahan. Kan di sini tuh masih dalam bentuk matriks ya hasilnya. Gimana caranya kalian tambahin sintak biar nunjukin kalau T1,1-nya itu sama dengan ini, T1, T2,1-nya sama dengan ini, T3,1-nya sama dengan ini, kayak gitu. Bener ya, T 1,1 ya bener, T1,1, 2,1, 3,1. Ya, gini loh. T1,1 itu sama dengan ini. Tapi ya nggak manual, kalian harus tambahin sintaknya biar muncul sampai T3,369,715 di editor ini. Itu aja. Mungkin sekian dari aku. Apabila ada kurang lebihnya, aku mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.